Rasulullah memberikan isyarat di dalam hadisnya. Kata beliau, "Athqalus salawati 'alal munafiq salatul isya wa salatus subh." Salat paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka tahu keutamaan pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. Apa keutamaan isya dan subuh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua, insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Hanik LC MPDI untuk menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema mujahadah dalam ibadah. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Hanik LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihimpun oleh Allah pada subuh kali ini untuk mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Setelah keberkahan iman dan Islam, keberkahan silaturahim, keberkahan memakmurkan rumah Allah, keberkahan salat berjamaah, keberkahan berzikir kepada Allah,
Lalu kita sempurnakan semua keberkahan tadi dengan keberkahan menghadiri majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah, didoakan oleh semua makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, sampai ikan-ikan yang di laut beristighfar memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh keberkahan tadi mengantarkan kehidupan kita semuanya menjadi kehidupan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini sebagaimana yang diumumkan tadi, yaitu al-mujahadatu fil ibadah, mujahadah di dalam ibadah. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama, baik saya pribadi maupun kita semuanya. Apa sebabnya? Pertama, Allah mengingatkan kita di akhir surat Al-Ankabut, yaitu ayat yang ke-69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepada mereka petunjuk jalan. Dalam tafsirnya disebutkan, ay turuqana fid dunya wal akhirah. Jalan kami baik menyangkut urusan dunia maupun menyangkut urusan akhirat. Orang bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, dalam berdagang, dalam berbisnis, maka akan diberi petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka Allah juga akan berikan petunjuk jalan kepadanya. Allah hadirkan kenikmatan yang besar di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasakan puncak kenikmatan itu saat beribadah kepada Allah, saat dia sholat, saat dia berzikir, saat dia membaca Al-Quran. Dia rindukan datangnya momentum untuk beribadah kepada Allah, termasuk menuntut ilmu seperti ini. Saya kasih contoh, ada ulama besar ahli fikih dari kalangan tabi'in, namanya Urwah bin Zubair. Imam Urwah bin Zubair ini anaknya sahabat yang mulia, namanya Zubair bin Awam. Ibunya namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi bapaknya sahabat mulia, ibunya juga sahabiyah yang mulia, sekaligus anak sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bapaknya orang hebat, ibunya orang hebat. Maka lihat, anaknya juga menjadi orang hebat, ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli fikih, namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini satu hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Jadi ulama juga diuji, Kalau kita baru hijrah, baru rajin ngaji, kemudian merasa bebas ujian, ini salah. Ustadz, saya kan sudah hijrah, saya sudah puasa sunnah, sudah qiyamul lail, sudah berhijab, kok masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya memang dunia ini sunnatullahnya adalah ujian. Orang hidup pasti diuji oleh Allah. Jangankan kita, ulama di zaman dahulu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Imam Urwah bin Zubair ini diwafatkan anaknya.
Setelah itu diuji lagi oleh Allah dengan penyakit semacam tumor ya, pada kaki beliau. Hari itu para tabib sepakat, ini harus diamputasi, nggak ada jalan lain. Kalau tidak dikhawatirkan nanti menjalar. Sementara hari itu belum ada obat anestesi, ya, penghilang rasa sakit. Maka para tabib menyarankan, wahai imam, mohon maaf, kami sarankan Anda minum khamr untuk menghilangkan sakit. Ya. Sebenarnya ini kondisi darurat, ya. Dan beliau ahli fikih, tahu kalau darurat itu yang nggak boleh jadi boleh. Tapi beliau memilih jalan wara', ya, berhati-hati di dalam agama. Kata beliau, alangkah buruknya diriku, aku mengharap kesembuhan dari Allah, tapi minum yang dilarang oleh Allah aku nggak mau. Aku punya jalan lain, ya. Apa itu? Biarkan aku sholat. Di tengah sholatku itu silahkan amputasi kakiku, kata beliau. Maka beliau sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan lezatnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang merasakan manisnya ma'iyatullah, ya, kebersamaan dengan Allah, seberat apapun penderitaan duniawinya, itu tidak ada lagi artinya. Maka beliau digergaji kakinya dan tidak merasakan apa-apa, ya. Kita hari ini sholat, ya, ada nyamuk nempel, itu kita tahu berapa jumlah nyamuk yang nempel di tubuh kita, ya, di wajah satu, di tangan satu, di kaki dua, ya, saking khusyuknya. Kenapa bisa merasakan lezatnya ibadah seperti itu? Nah, itulah karena apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Allah berikan jalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pertama. Yang kedua, kenapa mujahadah ini penting sekali untuk menjadi renungan kita bersama? Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah yang kita hafal semuanya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan satu amal saleh, maka bersegeralah melakukan amal saleh berikutnya. Allah mengatakan fansab. Ada huruf fa di situ, ya. Yang pernah nyantri di pesantren, huruf fa ini termasuk huruf ataf, huruf, ya, sambung. Faidahnya adalah tartib ittisal, ya, berurutan, nyambung tanpa jeda. Beda dengan summa. Allah tidak mengatakan summansab. Kalau summa itu faidahnya tartib infisal, berurutan tapi ada jeda, ada waktu istirahat, ada coffee break, ya, ada santai-santai dulu. Tapi Allah mengatakan fansab, bersegeralah melakukan kebaikan berikutnya. Nggak ada jeda. Jadi begitulah seorang mukmin ketika hidup di dunia, hidupnya itu berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh berikutnya. Bapak habis, ya, sholat sunnah, kemudian zikir, lalu iqamah dikumandangkan, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, ya, langsung zikir. Habis zikir langsung ngaji. Ini faidza faraghta fansab, ya. Begitu hidup mukmin ketika di dunia.
Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika ditanya, mata yastarihul mu'min, kapan mukmin itu istirahat? Beliau menjawab, inda awwali qadamin wada'aha fil jannah. Kalau selangkah kakinya telah sampai di surga, barulah mukmin itu istirahat. Jadi istirahatnya kapan, Pak? Di surga. Ya. Kalau masih di dunia, maka ini tempat mengukir amal saleh. Nggak ada waktu santai-santai, nggak ada waktu ya istirahat. Isinya adalah amal saleh dan amal saleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa mujahadah ini penting untuk kita renungkan bersama? Dalam ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Fatir ayat 36 dan 37, Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di hari kiamat. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir di hari kiamat nanti tempatnya neraka jahanam. Mereka tidak dicabut nyawanya oleh Allah sehingga meninggal dunia. Jadi mereka Allah biarkan hidup untuk merasakan pedihnya azab neraka. Makanya kalau kita baca ayat-ayat yang menjelaskan orang kafir di hari kiamat, ya, itu redaksinya khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Allah biarkan hidup untuk merasakan pedihnya azab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur. Seperti inilah kami memberi balasan kepada orang-orang yang amat kufur. Ya, syaiqat mubalaghah, amat kufur, ya, mengikuti wazan fa'ulun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kondisi mereka di neraka jahanam itu digambarkan dalam ayat berikutnya. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka jahanam. Apa bunyi teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami sempat beramal saleh beda dengan amal kami ketika di dunia dulu. Orang berbuat jahat kemudian menyesal, ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Pasti orang yang berbuat jahat itu akan menyesal. Tapi penyesalan itu ada dua. Ada yang belum terlambat, ada yang sudah terlambat. Kalau menyesalnya masih di dunia, ini belum terlambat. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada kesempatan untuk insyaf, ada kesempatan untuk hijrah. Ya. Ini kalau masih di dunia. Tapi kalau menyesalnya sudah di hari kiamat. Hari kiamat itu hisabun la amal. Hanya tinggal hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini penyesalan yang terlambat. Di hari kiamat baru minta dikembalikan untuk beramal saleh. Ya. Ini terlambat sudah. Maka alhamdulillah kalau Bapak Ibu di dunia ini diizinkan oleh Allah untuk beramal saleh. Memakmurkan masjid, sholat sunnah, zikir, ngaji seperti ini. Nanti ketika kita wafat, yang kita sesalkan itu adalah amal soleh. Minta dikembalikan ke dunia, ingin amal soleh, ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat,
ingin berzikir meskipun hanya sesaat, ingin ngaji meskipun hanya sejenak saja, ingin baca Quran meskipun hanya 1 halaman saja, itu yang nanti kita sesalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan amal saleh kita kelak menyelamatkan kita dari penyesalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Apakah Allah memberi uzur kepada orang-orang kafir tadi? Tidak. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami sudah panjangkan umurmu sampai pada usia yang seharusnya seseorang bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ya maksudnya itu usia balik. Kalau sudah balik maka tidak diberi uzur. Ya, laki-laki itu menurut jumhur ulama baliknya 15 tahun atau mimpi basah sebelum 15 tahun. Ya. Kalau wanita ketika haid maka dia telah balik. Jadi sebelum 15 tahun kok sudah mimpi, maka sudah balik. Ya, dan hari ini penting bagi kita untuk mengetahui kapan anak kita balik. Ya. Zaman saya sekolah dulu rata-rata 15 tahun baru balik. Ini teknologi informasi semakin canggih, Pak. Usia balik semakin cepat, ya, karena informasi yang masuk ke otak anak-anak kita itu luar biasa banyaknya. Jadi usia balik semakin cepat. Ada anak SD kelas 6, saya tanya, kamu sudah balik nak? Ya, senyum, malu-malu, akhirnya dia bilang, sudah Ustaz. Ya. Nanti bisa jadi muncul zaman bayi lahir, ya, langsung nonton internet, langsung balik. Ya. Jadi penting bagi kita hari ini untuk mengetahui kapan, ya, anak kita balik. Karena kalau sudah balik, ya, berarti mukallaf. Mukallaf itu balik berakal sehat, maka terkena semua kewajiban di dalam agama. Jadi tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan 17 tahun. Kalau sudah 17 tahun enggak diberi uzur oleh Allah. Sebagian mengatakan 18 tahun. Kalau 18 tahun maka tidak diberi uzur oleh Allah. Ada yang mengatakan 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun maka tidak lagi diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya, dari semua usia yang kita sebutkan tadi, kita telah melewatinya. Ya. Ini auranya kepala berapa ini, Pak? Ya kan? Ada yang kepala 5, ada yang kepala 6. Ya, saya dikit lagi 40. Maka ini penting untuk menjadi renungan kita bersama agar kita bermujahadah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa mujahadah itu? Dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Bersungguh-sungguh. Secara istilah kata para ulama, kafun nafsi angkul lima, ya, menahan diri dari segala sesuatu, ya, yushghiluna anil ibadah, yang menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mengendalikan nafsu dari segala hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Ini namanya mujahadah. Biasanya akhir pekan seperti ini, orang itu ya jalan-jalan, ada yang keluar kota, ya ke puncak, ada yang ya kuliner, ya ada yang goes. Tapi Masya Allah, ada sekelompok orang di Masjid An-Nur ini mengekang nafsunya ya dari segala hal yang enggak ada hubungannya dengan ibadah. Lalu datang ke masjid ngaji. Ini adalah gambaran mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Kemudian mujahadah ini terbagi dua. Ada ya mujahadatul insani nafsahu, mujahadah seseorang terkait dirinya. Ada mujahadatul insani ghairahu, mujahadah seseorang terkait orang lain. Yang terkait dirinya ini ada dua ya, yaitu al-mujahadatu fi ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua al-mujahadatu fi tarkil maksiyah, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat. Jadi sebagaimana taat itu butuh mujahadah, meninggalkan maksiat juga butuh mujahadah. Karena maksiat itu punya daya tarik ya. Saya kasih contoh Pak, betapa maksiat itu daya tariknya luar biasa. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, maksiat, dosa itu bisa menjadi candu. Sebagian orang kalau sudah terlalu sering maksiat ya, terlalu sering berinteraksi dengan yang haram, maka nikmatnya yang halal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak merasa nikmat lagi dengan yang halal. Kapan dia merasa nikmat, merasa senang, merasa bahagia? Itu ketika berinteraksi dengan yang haram. Ya, maka ada orang ketika di negaranya maksiat ditutup di bulan Ramadan, tutup maksiat. Sementara sudah kecanduan dengan maksiat itu, dia rela keluar uang banyak untuk beli tiket pesawat ya, untuk apa swab ya, antigen, melancong ke luar negeri agar bisa melakukan maksiatnya tadi. Jadi kebahagiaan dia itu saat maksiat kepada Allah. Ini ya candu, daya tarik maksiat itu luar biasa. Maka untuk meninggalkannya itu butuh mujahadah, kesungguhan yang luar biasa ya. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mujahadah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal apa sajakah kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ya, mujahadah? Pertama, al-mujahadatu fil ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam meraih keikhlasan. Apa sebabnya? Karena amal kita ini hanya akan diterima oleh Allah jika motivasinya ikhlas hanya karena Allah. Enggak ada motivasi yang lain ya, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, apalagi kita hari ini hidup di era teknologi informasi ya, kamera di mana-mana. Ini aja kameranya 1, 2, mana lagi Pak ya, sampai enggak fokus saja.
Kalau tahu kameranya sebanyak ini, tadi saya ke salon dulu, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi keikhlasan ini sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Sebagian salaf sampai berkata, "Majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas." Tidak pernah aku bersungguh-sungguh menjaga sesuatu seperti kesungguhanku menjaga keikhlasan. Ya. Contoh, Pak. Ada Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Dijuluki Zainal Abidin, hiasannya ahli ibadah. Apa sebabnya? Beliau dikisahkan dalam sehari semalam itu sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Makanya dijuluki Zainal Abidin. Di antara kegemaran beliau itu bersodakoh secara rahasia. Ya. Sodakoh ini amal yang manfaatnya 3 dimensi. Dimensi dunia, dimensi alam barzakh, dimensi akhirat. Di dunia, bagaimana peran sodakoh? Sodakoh itu bisa menyembuhkan penyakit. Dawu marudhakum bis sodakoh. Kata Nabi, obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan suruh bersodakoh. Dan ini terbukti. Ya, ada di abad kedua ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Di ulama besar di abad kedua. Beliau didatangi orang. Orang ini sudah sakit selama 7 tahun. Enggak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari. Maka dinasehati oleh beliau, aku sarankan kamu sedekah. Bangun sumur di wilayah yang masyarakatnya mengalami kekeringan. Setelah sumur selesai kamu bangun, insya Allah penyakitmu disembuhkan Allah. Ya. Maka dituruti nasihat ulama tadi, dicari mana wilayah yang kekeringan, dibangun sumur di sana. Begitu airnya dinikmati oleh manusia, ya, maka penyakitnya seketika disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti sedekah menyembuhkan penyakit. Ya. Ini di dunia. Di alam barzakh, sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya. Kata Nabi, kalau manusia dikuburkan, ya, kemudian orang yang melayat pergi meninggalkannya, ya, wa innahu la yasma'u khafqani alihim, dia bahkan bisa mendengar suara gesekan sendal orang yang mengiringinya, ya. Maka datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat apa? Mungkar, Nakir. Kemudian kata Nabi, fa idza utiya min qibali ra'sihi taqulu sholatu ma qibali madkhal. Ya. Wa idza utiya an yaminihi taqulu zakatu ma qibali madkhal. Ya. Wa idza utiya an yasarihi taqulu saumu ma qibali madkhal. Didatangi dari arah kepalanya, salatnya berkata, enggak ada celah dari sini. Didatangi malaikat azab dari arah kanannya, ya, zakatnya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kirinya, puasanya berkata enggak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kedua kakinya, ya, maka kebaikan-kebaikannya ketika di dunia
sodakohnya, silaturahimnya, baktinya kepada orang tuanya, berkata tidak ada celah dari sini. Kata para ulama, hadis ini dalil betapa sodakoh bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur sampai dimensi akhirat. Nanti ada orang diselamatkan oleh Allah dari neraka karena sodakohnya. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka, kata Nabi, meskipun hanya dengan bersodakoh setengah biji kurma. Ya, begitu sodakoh meskipun kecil nilainya, tapi kalau motivasinya lillah, ya, maka diberi balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah yang terbaik itu dirahasiakan. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah, maka itu baik. Tapi kalau kalian rahasiakan, ya, kata Allah, itu lebih baik. Jadi kalau tidak ada keharusan, ya, ditampakkan, maka yang terbaik dirahasiakan. Kecuali misalnya Bapak mewakili DKM, ya harus ditampakkan, ya, kalau perlu ada dokumentasi. Atau kita dalam rangka mendidik anak-anak kita, nggak apa-apa kita tampakkan supaya anak kita nanti terbiasa bersedekah. Tapi kalau tidak ada misi itu, yang terbaik dirahasiakan. Inilah amalan unggulannya Ali Zainal Abidin. Jadi dia bersedekah, ditaruh sembako itu di depan pintu rumah orang miskin di zamannya. Ketika malam gelap gulita, ya, orang tidur semua, dia letakkan sembako di pintu-pintu rumah. Ya, dan nggak bawa kamera, Pak. Dirahasiakan sehingga ketika orang-orang miskin itu mau ke masjid, buka pintu, loh kok ganjel, rupanya ada sembako. Mereka nggak tahu siapa yang meletakkan sembako selama ini. Sampai ketika Ali Zainal Abidin diwafatkan oleh Allah, diurus jenazahnya oleh kaum muslimin, dimandikan. Di pundaknya ada bekas hitam, ya, kata orang Jawa kapalen, Pak. Seperti sering memikul benda berat. Dan setelah itu orang-orang miskin tidak lagi mendapati sembako di depan pintu rumah mereka. Berarti yang sedekah selama ini siapa? Ali Zainal Abidin. Ini dikisahkan Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Begitulah ulama-ulama kita membentengi hati mereka agar keikhlasannya terjaga. Ya, makanya tadi sebagian salaf sampai berkata, tidak pernah aku bersungguh-sungguh menjaga sesuatu sebesar kesungguhanku menjaga keikhlasan. Jangan sampai terserang virus riya. Riya itu apa sih? Ya, dari kata ro'a yaro. Artinya melihat. Jadi asal usulnya itu dilihat, nanti lama-lama senang, ya, dipuji, nanti orientasinya adalah ingin dipuji manusia. Itulah riya. Dan ini fitnah yang dahsyat, ditakutkan oleh Rasulullah menimpa umat ini, bahkan lebih ditakutkan dibanding Dajjal. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku tunjukkan satu fitnah yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibanding Dajjal. Padahal Dajjal itu fitnah yang dahsyat luar biasa. Setiap nabi yang Allah utus ke muka bumi mengingatkan umatnya bahayanya Dajjal. Tapi kalau Dajjal ini jelas,
Ciri fisiknya jelas, di dahinya tertulis kafaro, kafir. Matanya sebelah kanan picak. Maka Rasulullah ingatkan, inna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah Tuhan kalian tidak picak sebelah matanya. Maka setiap kita kalau tahiyat berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Jelas. Tapi ada yang lebih berbahaya. Ya. Dia samar, tidak jelas. Dalam satu riwayat dikatakan seperti seekor semut hitam nempel di batu warnanya hitam di tengah malam gelap gulita. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Seperti itulah riya. Ya. Jadi kata Nabi, asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Ar-riya yaitu riya. Dia nggak kelihatan, samar sekali. Bagaimana gambaran riya itu? Yusallir rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Kata Nabi, orang sholat, ya, lalu dia hiasi sholatnya sedemikian rupa, ya, sampai merem-merem saking khusyuknya, karena tahu di belakangnya ada orang yang melihatnya. Ya, ini riya. Niatnya baca Al-Kafirun, ya, sholat maghrib, niatnya baca Al-Kafirun. Begitu ada yang nepuk di belakang, ya, dilirik kakinya kok kayak kaki direktur itu, ya. Atau kaki calon mertua itu kayaknya. Maka dirubah jadi Al-Baqarah. Sudah dia baca 10 halaman, ya, begitu rukuk dilihat, oh salah, itu bukan kaki direktur, ya, bukan calon mertua rupanya. Akhirnya rakaat kedua jadi Al-Ikhlas. Ini gambaran, ya, riya itu seperti itu. Jadi karena apa? Manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, enggak cuma sholat. Yang digambarkan Nabi tadi sholat, ini berlaku untuk semuanya. Berlaku pada, ya, baca Quran, zikir, infak, sedekah, termasuk berlaku pada ceramah seperti ini. Ya, begitu enggak ada kamera, ya, agak lemes. Begitu kamera dipasang, semangat. Ya. Ini merusak amal. Dalam hadis yang panjang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab yang pertama tentang ikhlas. Ada 3 amalan besar. Yang satu ahli, ya, baca Quran. Dia baca Quran siang dan malam. Dia dakwahkan Al-Quran kepada manusia. Yang satu mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang satu ahli sedekah. 3 amalan besar. Tapi 3-tiganya dicampakkan oleh Allah. Apa sebabnya? Riya. Ya. Yang satu mengajar Quran, membaca Quran, ingin dipuji sebagai ahli Quran, qari'ul Quran. Yang satu berjihad, ingin dipuji sebagai, ya, pemberani. Yang satu bersedekah, ingin dipuji sebagai dermawan. Maka 3-tiganya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal apa kita diperintahkan untuk mujahadah? Al-mujahadatu fi sholatil jamaah, bersungguh-sungguh dalam sholat berjamaah. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Ya, terutama yang laki-laki. Ya, laki-laki itu sholatnya di masjid. Ya, Rasulullah dulu pernah mengancam,
Hampir-hampir rumah-rumah orang yang nggak mau ke masjid itu dibakar. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat jamaah di masjid itu wajib. Menurut sebagian ulama, meskipun jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ya, kalau ibu-ibu di rumah, tapi andaikan ke masjid nggak boleh dilarang. Ya. Jadi kalau bapak-bapak kok maunya sholatnya di rumah, nah ini bapak-bapak yang solehah. Kalau yang soleh sholatnya di masjid. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak nggak punya uzur, sukanya sholat di rumah, nah itu namanya bapak yang apa pak? Solehah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus mujahadah? Lihat, Rasulullah memberikan isyarat di dalam hadisnya. Kata beliau, "Athqalus salawati 'alal munafiq salatul isya wa salatus subh." Salat paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka tahu keutamaan pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. Apa keutamaan isya dan subuh itu? Dalam hadis yang lain disebutkan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid itu seperti qiyamul lail setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, nah seperti ini, itu seperti qiyamul lail sepanjang malam. Ya, makanya kalau tahu keutamaannya akan mendatangi meskipun harus merangkak. Nah, isyarat hadis tadi kenapa harus diperjuangkan? Pertama, Nabi mengatakan afqalus sholawat, sholat yang paling berat. Kalau berat maka harus diperjuangkan. Ya. Kedua, Rasulullah mengatakan alal munafiq, bagi orang-orang munafik. Jadi orang kok berat ke masjid itu dikhawatirkan ada kemunafikan dalam hatinya. Apalagi kalau sudah nggak pernah ke masjid, membenci orang-orang yang ke masjid, ya, mengkriminalisasi orang-orang yang ke masjid. Ini dikhawatirkan ada kemunafikan besar di dalam hatinya. Ya, makanya kita bersungguh-sungguh untuk sholat berjamaah di masjid. Tanda kebangkitan umat itu adalah ketika masjidnya makmur. Ya, masjidnya makmur. Lihat kualitas pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, yang diprediksikan oleh Nabi, latuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Nanti Konstantin akan ditaklukkan kaum muslimin. Hari itu pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Sejak Nabi sampaikan hadis itu, sahabat berlomba-lomba menaklukkan Konstantin. Ya, ingin jadi pemimpin terbaik, pasukan terbaik seperti yang disabdakan Nabi. Zaman sahabat belum berhasil, zaman berikutnya belum berhasil. Kapan berhasilnya? Rupanya 8 abad kemudian. Jadi prediksi kenabian itu pasti benar, nggak mungkin salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah, nggak mungkin salah. Ya. Maka 8 abad kemudian terbukti melalui tangan seorang pemuda, umurnya baru 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia sangat terinspirasi menaklukkan Konstantin? Sejak kecil ibunya menanamkan azam yang kuat. Nah, sini kamu.
Itulah benteng Konstantin. Nama kamu itu Muhammad, sama seperti nama Nabi kita. Ingat nak, Nabi kita pernah mengatakan nanti Konstantin ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hari itu pemimpinnya pemimpin terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Kamulah pemimpin itu nak. Kamulah orang yang dijanjikan oleh Nabi. Kamulah yang akan mewujudkan kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat terinspirasi. Makanya kita sebagai orang tua biasakan menanamkan cita-cita besar kepada anak-anak kita. Jadi semua itu dimulai dari apa? Cita-cita. Kemudian pasukan seperti apa? Ya, yang menjadi lambang kebangkitan kaum muslimin itu. Ini terlihat ketika benteng Konstantin telah ditaklukkan, lalu ditunaikan sholat ya Jumat pertama di benteng itu. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, maka semua pasukan berdiri. Artinya nggak pernah absen sholat berjamaah. Ya. Siapa yang tidak pernah tinggalkan sholat sunnah rawatib, yang pernah tinggalkan silahkan duduk. Sebagian duduk, artinya pernah tinggalkan. Siapa yang tidak pernah tinggalkan qiyamul lail, maka semua duduk, artinya pernah tinggalkan meskipun sekali. Tinggal satu yang masih berdiri. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dimulai dengan memakmurkan masjid, ya. Maka alhamdulillah ini Masjid An-Nur meskipun akhir pekan jamaahnya segini, penuh, ya. Sebagian di dalam, sebagian di luar, sebagian di atas. Masya Allah. Ya, ini akhir pekan. Bagaimana kalau hari biasa? Ya, saya husnudzan ini nggak muat masjidnya, Pak. Insya Allah kebangkitan Islam di ya Bekasi ini dimulai dari Masjid An-Nur, insya Allah. Jadi sungguh-sungguh dalam sholat berjamaah. Ajak anak-anak kita sholat berjamaah. Ya, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kalian ya melihat masjid kok sepi dari anak-anak, maka kalian dalam bahaya. Ya. Jadi kalau yang di masjid kok usia 40 ke atas semua, ini sudah warning, Pak, sudah bahaya kita. Ya. Jadi anak-anak ajak ke masjid. Ya, ini kedua. Ketiga, al-mujahadatu fi sholatin nawafil, bersungguh-sungguh dalam menjaga sholat sunnah. Jangan meremehkan ibadah sunnah. Seperti sebagian orang, cuma sunnah aja kok Ustadz, kalaupun ditinggal tidak sampai dosa. Jangan punya pikiran seperti itu. Apa sebabnya? Pertama, amalan yang paling disukai oleh Allah setelah yang wajib, yang sunnah. Ya, kata Nabi dalam hadisnya, ini hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah kecuali aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku jadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memegang, kaki yang dengannya dia melangkah. Apa maksudnya? Seluruh kehidupan kita dibimbing dan dijaga oleh Allah. Maka coba Bapak rutinkan, ya, menghidupkan amalan sunnah. Insya Allah ada spirit yang berbeda dalam hidup kita. Dibimbing kehidupan kita oleh Allah. Maka terkadang ada orang, ya, melihat yang haram, nggak sengaja, langsung berpaling dia. Astagfirullahaladzim. Siapa yang memalingkan mata kita
ketika melihat yang haram. Allah bisa jadi sebabnya karena kita menghidupkan sunnah Nabi. Makanya orang yang hidupnya sibuk dengan sunnah Nabi, otomatis sunnah-sunnah syaitaniyah itu akan menyingkir dari kehidupannya, ya, dibimbing oleh Allah. Dan gak hanya sampai di situ, wa idza sa'alani la u'tiyannah, kalau dia minta pasti aku berikan. Wa idza sta'adzani la u'izannah. Ya, alarm sudah bunyi. Nah, pertanda sebentar lagi selesai. Kalau dia berlindung pasti aku lindungi. Begitu kata Allah. Ya, ini dengan ibadah sunnah. Kemudian lagi, kita semuanya merindukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di akhirat nanti nikmat yang dirindukan manusia itu diantaranya nikmat syafaat. Maka orang yang diberi syafaat oleh Nabi itu siapa diantaranya? Yang menjaga sholat sunnah. Rasulullah punya pembantu. Satu hari Rasulullah bertanya, hal laka hajah, apakah kamu punya kebutuhan? Pembantu ini cerdas. Yang nawari siapa? Nabi. Apapun permintaannya pasti diijabah oleh Allah. Maka dia nggak ingat itu rumah yang megah, kendaraan yang mewah, nggak ingat. Ya, yang dia ingat adalah nikmat akhirat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka syafa'ataka yaumal qiyamah. Aku hanya ingin syafaatmu kelak di hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, inni ala dzalika bi kathratis sujud. Kalau begitu bantu aku mewujudkan permohonanmu itu dengan cara kamu memperbanyak sujud. Ya, kata ulama hadis, memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Maka lihat bagaimana salafunas saleh di dalam memelihara sholat sunnah mereka. Imam Malik, ya, yang mazhabnya disebut mazhab Maliki, ulama besar, ahli hadis, disebutkan makasa Malik sittina sanatan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah Imam Malik selama 60 tahun dalam hidupnya itu selalu puasa sehari, berbuka sehari. Apa namanya, Pak? Dawud. Ini puasa paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi, ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud. Puasa paling disukai Allah itu puasa Dawud. Diamalkan Imam Malik 60 tahun. Lalu dikatakan wa kana yusalli fil yaumi wal lailati samana mi'ati raqatin. Dan beliau sholat sehari semalam itu, maksudnya sholat sunnah itu 800 rakaat. Ya, ini nanti dalam ya kitab Ihya Ulumuddin disebut ibadah tatawwu, sukarela. Ya, ibadah itu ada sunnah. Ya, sunnah ini hadisnya banyak dan dirutinkan oleh Nabi. Seperti apa? Sholat sunnah rawatib, ya, seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Ini sunnah. Ada yang mustahab. Mustahab ini ya hadisnya ada. Kemudian terkadang Nabi mengamalkan, terkadang tidak. Ya, seperti apa? Mungkin kita jarang dengar. Sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika mau keluar rumah. Ya, ketika masuk rumah maka ya taqikum min madkhalis su', menghindarkan kamu dari tempat masuk yang buruk. Ketika keluar taqikum min makhrajis su', menghindarkan kalian dari tempat keluar yang buruk. Ya, ini jarang kita dengar. Terkadang Nabi mengamalkan itu, terkadang tidak. Maka Imam Ghazali menyebutnya mustahab.
ya, mustahab. Kadang ada suami istri, ya, di luar harmonis sekali, begitu masuk rumah tiba-tiba berantem. Nah, ini namanya tempat masuk yang buruk, ya. Bagaimana biar selamat? Nah, masuk rumah sholat dulu 2 rakaat. Suaminya sholat 2 rakaat, istrinya sholat 2 rakaat, ya. Terkadang begitu keluar rumah, ya, di dalam rumah akur, begitu keluar rumah safar tiba-tiba ribut di jalan. Pernah ngalami, Pak? Nah, itu ya caranya bagaimana? Sebelum keluar rumah sholat 2 rakaat, menghindarkan kalian dari tempat keluar yang buruk. Ini mustahab. Nah, yang ketiga, tatawwu, sukarela. Yang diamalkan Imam Malik ini masuk kategori tatawwu, ibadah yang sukarela. Hadisnya secara umum ada. Hadis sholat sunnah kan ada. Ada sholat sunnah mutlak namanya. Ya, maka beliau tunaikan 800 rakaat. Ya. Maka lihat hidupnya barokah. Beliau menulis Al-Muwatta. Zaman itu sudah banyak Muwatta. Orang-orang bertanya, wahai imam, ngapain anda nulis Al-Muwatta? Kan sudah banyak. Kata beliau, maka lillahi baqa. Apa yang diniatkan untuk Allah pasti akan kekal. Dan terbukti hari ini dari sekian banyak Muwatta, yang paling populer Muwatta'nya Imam Malik. Kita mundur. Imam Malik, ya, punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal ini disebutkan oleh anaknya namanya Abdullah. Kana abi yusalli fil yaumi wal lailati 300 raqatin. Adalah ayahku sholat sunnah sehari semalam itu 300 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Falamma maridha minal aswati. Ketika beliau sakit karena dicambuk. Imam Ahmad ini pernah berseberangan dengan, ya, penguasa di zamannya. Namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini berpaham Mu'tazilah. Awalnya dia ahli sunnah, karena terlalu sering berinteraksi dengan paham Mu'tazilah, akhirnya dia mengikuti paham Mu'tazilah. Kemudian menjadikan Mu'tazilah ini sebagai paham negara. Ya, di antara yang berkembang hari itu adalah Quran itu makhluk. Ya. Kenapa Quran makhluk, Pak? Nah, supaya bisa dikritik. Kalau makhluk tidak sempurna, sehingga boleh dikritik, ya. Maka ulama-ulama banyak berseberangan. Di antaranya Imam Ahmad ibnu Hambal. Beliau mengatakan Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya dipenjara, dicambuk, ya. Orang-orang menasehati, wahai imam, Anda pura-pura sajalah biar selamat dari siksaan. Maka beliau menyampaikan hadis tentang Khobab ibnul Arth, sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Ketika disiksa habis-habisan oleh majikannya. Dia punya majikan namanya Ummu Anmar, seorang wanita musyrik. Ya, Khobab ini disiksa luar biasa. Ini tempat perapian, pembuatan senjata. Ditaruh punggungnya di situ. Saking banyaknya lemak beliau keluar, itu api sampai padam. Ini siksaan yang dialami Khobab. Di zaman Umar nostalgia. Wahai Khobab, gimana yang dialami sabiqunal awwalun itu? Maka Khobab tunjukkan punggungnya. Ini loh yang aku alami dulu. Kata Umar, demi Allah nggak pernah aku lihat punggung bentuknya seperti ini. Ya, disiksa habis-habisan. Maka Khobab mengadu kepada Rasulullah SAW.
Ala tastansiru lana, ya Rasul, kenapa engkau tidak mohonkan kemenangan untuk kita? Ya, kan manusiawi Pak, disiksa, datang kepada Nabi minta didoakan kemenangan. Lalu Nabi mengokohkan keimanan para sahabat hari itu dengan mengatakan, ketahuilah umat sebelum kita disiksa dengan siksaan yang jauh lebih pedih daripada kita. Mereka ada yang dikubur segini, lalu dibelah kepalanya dengan gergaji, terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulangnya. Namun itu tidak menyurutkan keimanan mereka sedikit pun. Bahkan iman mereka semakin kuat. Maka Khobab mendengar hadis ini semakin kokoh imannya. Kenapa Imam Ahmad menyampaikan hadis ini? Beliau mengajak para ulama di zamannya untuk bersabar menghadapi fitnah. Karena di belakang ulama ini ada umat. Kalau ulamanya ditekan sedikit bengkok, maka umat di belakangnya akan ikut bengkok, ya. Tapi ada yang menarik di sini. Ini pelajaran dari sejarah. Quran itu sepertiganya sejarah. Ya, jadi penting kita belajar sejarah. Nah, ini sejarah para ulama. Betapa luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Jadi hati-hati Pak. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan pernah pertemukan aku dengan Al-Ma'mun. Diijabah oleh Allah. Al-Ma'mun ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai hidup kita menzalimi ulama. Ya, hati-hati. Begitu Imam Ahmad sakit karena dicambuk, maka sholat sunnahnya berkurang. Ya, berapa sholat sunnahnya? Kata anaknya tinggal 150 rakaat. Masih banyak nggak Pak? Padahal sudah sakit karena dicambuk. Dan berapa usia beliau hari itu? Ya, wa kana qad qaruba min samanin. Umurnya sudah mendekati 80 tahun. Jadi 79 tahun sekian bulan, mendekati 80. Sudah sakit karena dicambuk. Sholat sunnahnya masih berapa? 150 rakaat. Maka kalau kita usia masih muda, ya, berat sholat sunnah, renungkanlah kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini ketiga. Terakhir keempat, al-mujahadatu fi talabil ilm. Mujahadah, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini butuh mujahadah. Sunnatullah dalam menuntut ilmu ya mujahadah. Makanya kalau kita nyari pesantren, jangan nyari fasilitas. Saya cari pesantren yang ber-AC, yang kasurnya spring bed, ya, yang selimutnya tebal, yang makanannya bintang 5. Wah, ini enggak niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sejak zaman para nabi sunnahnya adalah mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah belajar kepada Nabi Khidir. Musa ini ulul azmi, ya, tinggi derajatnya. Khidir ini status kenabiannya diperselisihkan. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan orang saleh. Tapi yang lebih kuat adalah nabi. Apa sebabnya? Di akhir ayat 82 surat Al-Kahfi kata Allah, "Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Tidaklah aku mengerjakan ini karena keinginanku. Berarti yang memerintah siapa? Allah. Maka dia nabi. Tapi tetap Musa derajatnya lebih tinggi. Apakah Musa gengsi, Pak? Siapa dia? Masa saya belajar sama dia? Apakah begitu? Tidak. Bahkan Nabi Musa punya tekad yang kuat, ya. Au amdiya hukuba, meskipun aku menempuh perjalanan yang amat jauh, panjang.
Hukubah itu jamaknya hukbah. Hukbah itu hitungan 80 tahun. Kalau jamak itu minimal 3 kali 80 tahun. Berapa Pak? 240 tahun. Begitu semangat menuntut ilmu itu. Meskipun harus ya ratusan tahun. Maka jangan pernah ya putus asa dalam menuntut ilmu. Kemudian ya kita langsung lompat ya, zaman ulama kita. Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika menuntut ilmu, lihat. Beliau merantau dari perkampungan Nawa ke Damaskus, ya, Suriah hari ini. Kata beliau, selama 2 tahun aku di Damaskus, tidak pernah aku tidur sambil membaringkan punggungku. Jadi beliau tidurnya bagaimana Pak? Lagi baca, ya, saking lamanya beliau baca, kelelahan lalu tidur. Ketika murojaah, ya, kelelahan tidur. Ketika menghafal, kelelahan tidur. Nah, jadi kalau Bapak duduk ngaji begini, ini ustadznya kelamaan, udah lewat 1 jam ini. Kemudian Bapak nyandar, ya, lalu merem. Nah, itu ikut mazhabnya siapa? Imam Nawawi. Tapi bedanya apa Pak? Ya, ini penting untuk kita renungkan. Imam Nawawi itu ngantuk, ya, tidur itu setelah belajar 13 disiplin ilmu dalam sehari. Jadi sehari beliau belajar 13 disiplin ilmu. Kalau satu ilmu 1 jam misalnya, berarti berapa jam beliau belajar sehari? 13 jam. Baru ngantuk. Wah, ini Bapak belum 1 jam sudah ngantuk. Baik, ya. Ini beberapa mujahadah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan yang besar oleh Allah dalam kehidupan kita untuk bisa, ya, mengisi sisa umur kita dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada ibu-ibu untuk pertama mengajukan pertanyaan. Dari ibu-ibu ada yang ingin mau ditanyakan? Baik, selanjutnya jika tidak ada dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tadi Ustaz menyampaikan tentang penggambaran orang-orang kafir nanti akan dikekal di neraka jahanam. Baik. Apakah kita sebagai orang yang tahu akan dalil itu, tetapi kita tidak memberitahukan kepada orang kafir, kan karena dia nggak tahu, Ustaz. Tapi kita yang tahu, kita tidak memberitahu ke mereka gitu, Ustaz. Apakah kita nanti akan dihisab oleh Allah karena kita orang yang tahu tidak memberitahu mereka gitu. Seperti itu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan yang berat. Ini jawabnya sampai jam 8 nih, Pak. Ya, kewajiban berdakwah ini adalah kewajiban yang melekat di setiap pundak kita.
Jadi bukan hanya kewajibannya para ustadz, para khatib, para ulama, tapi setiap kita punya kewajiban berdakwah, ya. Dakwah itu jangan kita fahami hanya dengan ceramah, khutbah, kultum, tidak, ya. Bapak ngasih tahu, ya, Bapak ajak bicara, itu sudah berdakwah, ya. Jadi setiap kita ini adalah dai, ya. Setiap kita adalah dai. Dan berdakwah itu ada metodenya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, ya. Hikmah itu maknanya apa? Sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Jangan Bapak ketemu tetangga yang non muslim misalnya, kemudian langsung, ya, Bapak vonis. Tadi saya habis ngaji di masjid, saya dengar, ya, orang seperti Anda itu nanti tempatnya neraka jahanam. Ya, tidak. Tapi apa? Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Akhlak kita yang baik itu adalah, ya, dakwah untuk mereka. Bapak muamalah dengan muamalah yang baik. Kalau ada rezeki berlebih, bantu tetangga kita meskipun non muslim. Kemudian misalnya ada, ya, kurban di masjid, bagi ke semua tetangga, ya. Kalau non muslim boleh Ustaz? Ya, boleh. Itu termasuk dakwah untuk mereka, ya. Kemudian kita muamalah yang baik, bertetangga yang baik, ketemu tetangga nyapa, kalau sakit jenguk. Ini adalah pintu dakwah. Saya kasih contoh, Pak. Ada, ya, komplek perumahan, nggak jauh dari kita, paling sekitar 3 kilo saja. Waktu itu saya diundang untuk memimpin takziah. Begitu saya masuk rumah, ini apa nggak salah, kok saya yang diundang? Karena di rumahnya masih ada tanda, ya, kalau non muslim. Maka saya dengan hati-hati bertanya, mohon maaf Bapak Ibu, apa nggak salah ini, kok saya yang diminta mimpin, ya. Memang kenapa Ustaz? Nah, itu di rumahnya masih ada tanda, ya. Berarti non muslim. Oh, baru kemudian keluarga menjelaskan, mohon maaf Ustaz, saya lupa menjelaskan. Almarhum ini 10 hari yang lalu itu masih dengan keyakinannya yang lama, ya. Dia sakit, komplikasi, dirawat di rumah sakit. Kawan-kawan di kantornya yang seagama belum ada yang jenguk. Tiba-tiba ada kawannya yang muslim datang menjenguk. Maka dia heran, kita ini beda keyakinan, kok malah Anda yang pertama menjenguk saya? Maka kawannya yang muslim ini berkata, beginilah agama kami mengajarkan, kalau ada kawan yang sakit apapun agamanya, ya kita jenguk, kita doakan kesembuhan. Langsung dia bercucuran air mata, dia bilang, ajarkan aku masuk Islam. Maka dibimbinglah 2 kalimat syahadat. Itulah satu-satunya kebaikan dia, ya. Karena setelah baca syahadat itu dia terbaring lemah di rumah sakit. Dia enggak sholat, dia enggak baca Quran, dia enggak zikir, ya. Bahkan wudu saja enggak. Jadi satu-satunya amal apa? Syahadat. Tapi ingat, Nabi mengatakan, ya, al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Orang kalau masuk Islam
maka semua kesalahannya di masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita itu bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Maka perankan ya akhlak yang baik dimanapun kita berada, di komplek kita, di kantor kita, barangkali itu jadi pintu hidayah untuk orang lain. Ya, jangan langsung ketemu Bapak ini kekal di neraka selama-lamanya. Nanti dia semakin menjauh. Ya, begitu tahapan dalam berdakwah. Kurang lebihnya gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukron Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara doa yang mustajab itu doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya untuk memakmurkan rumah Allah, mensyiarkan agama Allah, sholat berjamaah di masjid, tolabul ilmi, silaturahim, mengantarkan doa kita semua menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wala hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawthiqillahumma rabitataha wa atimuddaha wa ihtiha subulaha wa mla'ha binurika allati la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.